Halo semua para investor, jumpa lagi. Kali ini saya akan coba melakukan review singkat tentang saham AALI atau Astra Agro Lestari. Review singkat ini saya akan ambil data dari aplikasi Ajaib yang saya miliki dan aplikasi RTI yang gratisan dan aplikasi data saham Indonesia yang gratisan. Oke, saya akan mulai langsung saja. Sebelum lanjut, saya disclaimer dulu, ini bukan ajakan untuk membeli ya, dan ini khusus untuk Anda yang tidak sempat membaca aplikasi yang saya sebutkan tadi. Sekali lagi, ini khusus untuk yang belum sempat membaca. Yang sempat membaca silahkan buka aplikasi kalian masing-masing ya. Oke, saya lanjut. PT Astra Agro Lestari ini adalah emiten dengan kode saham AALI, yang merupakan anak perusahaan grup Astra. Tahun 1997, perseroan memutuskan untuk IPO dengan harga penawaran 1.550 per lembar saham. Nah, kini harga sahamnya adalah 10 ribuan. Ya. Artinya telah naik 645% setelah IPO dengan market capital sebesar 19,94 triliun ya. Saat ini AALI terus melakukan pengembangan dan menjadi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mempunyai areal kelola terbesar di Indonesia, yaitu mencapai 297.011 hektar. Jumlah yang fantastis ya kawan-kawan. Nah, sedangkan kinerja keuangan AALI sepanjang 2021 secara year on year, volume penjualan tiap kuartal di 2021 kemarin sebenarnya hanya meningkat tipis, tapi harga CPO di pasaran terus bergerak naik. Nah, sejak awal tahun 2021 hingga saat ini, kenaikan harga tersebut tentu mempengaruhi kinerja emiten. Sepanjang 2021, kuartal 1 sampai kuartal 3, pendapatan, beban penjualan, dan laba bruto AALI mengalami rata-rata peningkatan lebih dari 300%. Wow. Namun, laba bersih AALI meningkat lebih dari 700% secara year to date. Nah, yang disebabkan oleh meningkatnya harga jual CPO. Oke. Nah, faktor pendorong harga CPO jangka pendek yaitu turunnya pasokan CPO dunia akibat pandemi COVID-19. Yang kedua adalah sulitnya harga minyak mentah dan minyak nabati lainnya. Pada saat yang sama, sebagian perkebunan kedelai di Amerika Selatan terancam gagal panen karena cuaca ekstrim. Yang ketiga, sementara dari Indonesia, adanya program uji coba B40 oleh pemerintah Indonesia yang akan diimplementasikan di bulan Februari. Lanjut ke prospek bisnis AALI. Secara jangka panjang, CPO sebagai komoditas tujuan pembangunan berkelanjutan memainkan peran penting dalam menyediakan sumber pangan dunia. Pertambahan jumlah penduduk, harga yang kompetitif dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, pengembangan produk turunan kelapa sawit, serta pemanfaatan minyak sawit sebagai sumber energi terbarukan merupakan beberapa faktor yang mendorong peningkatan konsumsi minyak sawit dunia. Jadi prospeknya masih sangat bagus ya kawan-kawan. Sementara di dalam negeri, kebijakan pemerintah yang berupaya untuk mengurangi ketergantungan energi fosil dengan memproduksi green diesel D100 atau produk bahan bakar diesel yang seluruh komponennya berbasis minyak sawit. Melalui kebijakan ini, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia memprediksi akan menyerap produksi CPO nasional sebesar 30 juta ton setiap tahunnya. Apabila prediksi tersebut benar, maka jumlah permintaan ekspor yang existing
dan potensi permintaan akibat D100 akan membuat total permintaan melebihi jumlah produksi nasional. Nah, hal ini akan mengakibatkan harga CPO cenderung akan meningkat. Kesimpulan dari aplikasi ajaib ini adalah dalam beberapa waktu terakhir kinerja AALI meningkat karena CPO yang melambung. Karena harganya naik ya kawan-kawan. Nah, kenaikan harga CPO tidak terlepas dari tingginya permintaan akan CPO serta pasokan yang terbatas, membuat harga CPO ini naik. Secara valuasi, AALI masih undervalue. Per tanggal 24 Januari 2022, saham AALI memiliki PB ratio hanya sebesar 0,95 kali dan PE rasionya masih sebesar 9,7 kali. Oke. Nah, itu per tanggal 24 Januari. Sebentar kita lihat per April ya. Perusahaan ini mencatatkan kinerja pendapatan pada kuartal 3 2021 mencapai 18 triliun, melesat naik 35% year on year. Alhasil, kinerja laba bersih mencapai 1,46 triliun, melesat naik hingga 150% year on year. Kita lihat detail sahamnya di aplikasi ajaib ya. Ini yang pertama saya akan lihat di case statistiknya dulu. Kita lihat PBV-nya ya. Kita lihat hanya beberapa data-data yang kita jadikan sebagai acuan, yaitu pertama PBV. Nah, ternyata per hari ini, per saya buka aplikasi ini, PBV-nya sudah 1,28%. Nah, tadi kan dari info yang saya dapat itu 0,97, ternyata sekarang sudah PBV-nya adalah 1,28 kali ya, 1,28 kali. Jadi menurut Pak Loh Keng Hong ini sudah tidak undervalue lagi. Oke, kawan-kawan. Itu berdasarkan PBV ya. Kemudian sekarang kita lihat di profilnya. Kita lihat di profile. Nah, ini supaya kita lebih mengenal AALI ya. Nah, PT Astra Agro Lestari berdiri pada 3 Oktober 1988 dengan nama PT Surya Raya Cakrawala. Pertama kali melantai di bursa saham pada 9 Desember 97 ya. Perusahaan ini memiliki visi menjadi perusahaan agribisnis yang paling produktif dan paling inovatif di dunia. Ini kawan-kawan bisa lihat pimpinan perusahaannya yang bisa saja berubah ya. Jadi saya tidak bacakan. Kita akan lihat secara sekilas di grafiknya. Grafik satu mingguannya. Satu bulannya, maaf saya. Nah, sekarang dia sedang mengalami penurunan jika dilihat secara bulanan. Kita lihat 3 bulanannya juga sedang menurun ya kawan-kawan. Untuk tahunannya dia mengalami peningkatan. Jadi untuk yang style value investing ini masih layak untuk dikoleksi. Sekarang kita lihat ke aplikasi RTI bisnis yang gratisan ya. Kita akan lihat apa saja info yang bisa didapat di aplikasi RTI. Bentar ya kawan-kawan, kita cari dulu AALI-nya. Kita ke profile ya. Nah, perusahaan ini dimiliki oleh PT Astra International Tbk sebagai pengendali ya.
yaitu sebesar 61,99% dan sebesar 17,69%, dan dimiliki publik sebesar 20,32%. Dengan jumlah seperti ini menurut saya sangat bagus untuk kita koleksi. Saya rasa itu dari profilnya. Kita lihat ke case statistiknya ya. Ini berdasarkan aplikasi RTI ya, kita bandingkan dengan aplikasi ajaib yang tadi. Menurut aplikasi RTI ini PBV-nya itu di angka 1,14 kali. Jadi ada perbedaan sedikit ya, tapi tidak signifikan. Dan BVPS-nya itu di harga 10.980. Sedangkan harga sahamnya hari ini yaitu di harga 12.500 ya. 12.500. Kita lihat dari aplikasi data saham Indonesia. Nah, mana dia ya? Ntar ya, saya cari dulu ya. Nah, ini dia. Kita lihat di aplikasi data saham Indonesia. Kita lihat AALI. Ini yang gratisan juga ya kawan-kawan. AALI. Kita lihat di fundamentalnya. Nah, ini dia. Kita lihat PBV-nya. PBV rata-rata dari AALI yaitu di angka 1 ya, nggak pernah PBV-nya di bawah 1. Dan tertinggi itu di 2015 itu PBV-nya sampai dengan 2,13. Itu tertinggi. Saat ini PBV-nya 1,12. Dan ini merupakan PBV terendah selama dari tahun 2015 ya. Itu dari PBV-nya, dan perusahaan ini pernah membagikan dividen terakhir itu di tahun 2021 sebesar 255 per lembar. Jadi sangat bagus ya. Cuma ya untuk retail kecil harganya ini lumayan, 12.500-an per lembarnya. Jadi lumayan lah untuk satu lotnya. Kita lihat dari apa lagi ya, fundamentalnya sudah. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan untuk AALI ya kawan-kawan. Sekali lagi, ini bukan ajakan untuk membeli, segala risiko ada di tangan Anda semua. Semoga info ini bermanfaat. Silakan bagikan kepada kawan-kawan yang lain ya. Mohon dukungannya untuk subscribe channel ini, karena dukungan Anda yang sangat mudah dengan mensubscribe channel ini, namun sangat berarti bagi saya untuk menambah semangat membagikan review-review berikutnya. Demikian dari saya, terima kasih. Semoga cuan.